terlebih dahulu atau menemukan permasalahannya terlebih dahulu. Dari sisi itu sebenarnya bagaimana Mengikuti Pak? kuliah tadi, metodologi penelitian untuk memutuskan Anda itu mau terkait metodenya atau terkait studi kasusnya gitu ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sobi-sobi TI sekalian. Kembali lagi di podcast Teknik Industri Podo TI. Sekarang kita memasuki episode kelima. Hari ini udah masuk puasa keempat. Semoga sobi-sobi TI sekalian puasanya dilancarkan dan semoga diberi keberkahan. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari podcast Podo TI, di mana pada episode sebelumnya mungkin teman-teman sudah mendengarkan pembahasan mengenai kerja praktek yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membahas salah satu rangkaian dari bagian akademik selain dari kerja praktek yang tidak lain tidak bukan adalah tugas akhir. Di mana tugas akhir ini adalah salah satu part yang sangat penting bagi kelulusan teman-teman teknik industri. Namun pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu narasumber yang merupakan dosen dari program studi teknik industri. Ada Bapak Danang Setiawan STMT. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas Reza. Oke, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana itu tugas akhir atau biasa dikenal dengan skripsi. Tapi pada sesi hari ini akan banyak pembahasan mengenai teknik tugas akhir itu sendiri dan skripsi itu sendiri. Jadi mungkin langsung saja nih Pak Danang. Kalau tugas akhir dan skripsi itu sebenarnya apa Pak? Dan apakah itu adalah hal yang sama atau berbeda? Mungkin dari teman-teman masih bingung mengenai tugas akhir atau skripsi itu sendiri bagaimana? Oke, makasih Mas Reza. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada yang menarik ada skripsi, ada tugas akhir gitu Mas Reza ya. Di kita mengenalnya itu adalah menyebutnya sebagai tugas akhir. Itu semacam mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa gitu ya di S1 Teknik Industri UII. Jadi sebagai syarat lulus maka dia harus menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi itu semacam naskah akademik yang nanti akan dilakukan beberapa tahapan proses pembimbingan gitu ya, kemudian ujian penyadaran dan dinyatakan lulus gitu ya. Oke, berarti kalau di teknik industri nyebutnya tugas akhir ya Pak? Ya, kita menyebutnya adalah sebagai tugas akhir gitu ya. Oke, mungkin bagi informasi juga tugas akhir ini biasanya adalah wajib sifatnya dan diambil di tahun terakhir perkuliahan, benar begitu Pak? Ya benar, sekarang kita ada kurikulumnya baru ya, mungkin ada beberapa angkatan yang sudah terdampak gitu ya. Jadi di kurikulum baru nanti di semester 7 itu sudah mulai bisa mengambil tugas akhir. Jadi insya Allah nanti teman-teman semua bisa lulus dalam waktu 7 semester sudah bisa ya, tidak perlu menunggu semester 8 gitu ya. Oke, menarik nih Pak. Mungkin kita bisa gali lebih jauh lagi Pak mengenai tugas akhir ini. Sebenarnya tugas akhir itu apakah selalu dalam bentuk penulisan naskah akademik atau ada kegiatan lain yang bisa dikonversi menjadi tugas akhir? Karena mungkin Bapak tadi sudah menyebutkan mengenai kurikulum baru, apakah ada pembaruan begitu Pak? Oke, terima kasih. Seingat saya dulu di tahun 2021 akhir ya, kita di Prodi itu pernah memberikan sosialisasi terkait dengan kurikulum yang baru dan jalur-jalur kelulusan ya. Pada intinya tetap ya, untuk syarat lulus tetap diharuskan untuk menulis laporan tugas akhir gitu ya. Jadi laporan tugas akhirnya tetap ditulis, kemudian dilakukan ujian pendadaran, tetapi untuk aktivitasnya itu bisa bermacam-macam gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat ada jalur magang gitu ya, Mas Riza mungkin masih ingat juga jalur magang. Ada magang merdeka, Mas Riza kan kemarin ikut ya. Kemudian ada misalkan seperti jalur rintisan bisnis, jadi teman-teman yang suka bisnis itu bisa ambil jalur itu. Jalur lagi fast track juga ada, dan jalur lagi yaitu
jalur cepat. Jadi Anda nanti bisa lulus S1 Teknik Industri, bisa mengambil tugas akhirnya di semester 7 gitu ya. Jadi kan enak ya, semester 7 udah bisa ngambil gitu ya. Jadi dari bermacam-macam kegiatan itu intinya tetap wajib melakukan penulisan penelitian akademik itu tadi ya Pak. Walaupun nanti kegiatannya mungkin bisa magang, terus magang itu dimanfaatkan untuk sebagai mencari objek penelitian lalu tetap menulis. Oke. Berarti tetap intinya teman-teman apapun kegiatannya maksudnya teman-teman tetap wajib dalam menuliskan naskah akademik tugas akhir itu, tapi nanti dalam perjalanannya kegiatannya itu bisa disambi dengan kegiatan lain seperti mungkin magang merdeka, kemudian ada rintisan bisnis ataupun fast track seperti itu teman-teman. Oke. Terus untuk mekanisme tugas akhir sendiri itu bagaimana sih Pak? Mungkin ini yang banyak dibingungkan dari teman-teman. Mungkin saya semester ini key-in tugas akhir. Tapi setelah key-in itu saya ngapain gitu Pak? Itu mungkin masih banyak teman-teman yang membingungkan. Iya, ya wajar ya. Artinya memang tugas akhir kan tahapan di akhir ya. Mungkin saya nambahin sedikit tadi ya, yang misalkan magang tadi ya. Yang menjadi isu misalkan ketika Anda tugas akhirnya itu objeknya di perusahaan gitu ya, ambil data primer, kadang kan Anda merasa kesulitan nyari tempatnya gitu ya. Jadi di magang tadi itu Anda magang biasanya Anda dapat project di sana, misalkan ada magang Yamaha gitu ya, ada dapat project di sana dan projectnya itu dituliskan dalam bentuk akademik. Jadi atau misalkan Anda nanti tadi yang bisnis tadi ya, ini sekaligus promosi karena masih sedikit yang mengambil jalur ini. Jadi misalkan di jalur rintisan bisnis gitu, Anda itu bisa tim, bisa individu gitu Mas ya. Misalkan ada tim berarti Anda harus jadi pengelola intinya. Misalkan Anda mau collab dengan elektro misalkan atau dengan informatika membuat aplikasi gitu ya, dan Anda di TI sebagai yang rancang desainnya gitu ya, melakukan uji usabilitas gitu kan, banyak sekali ya. Kemudian mengelola manajemennya, mengelola keuangan. Nanti aktivitas yang Anda lakukan di mana di bisnis itu yang Anda tuliskan. Jadi misalkan Anda dapat tugas di situ mengelola bagian keuangan atau manajemen gitu ya, ya sudah itu berarti yang Anda tuliskan di tugas akhirnya. Jadi kan istilahnya itu aktivitasnya ikut di situ gitu ya, tapi Anda sudah punya konversi tugas akhir gitu ya. Tadi mungkin menjawab yang mekanisme tadi, ya memang tentu di awal Anda harus perhatikan key-in-nya gitu ya. Nanti di situ Anda bisa memilih mengajukan outline dulu ya. Mungkin ada teman-teman di sini angkatan 18 sudah waktunya untuk sudah mengajukan outline gitu ya, atau angkatan-angkatan yang setelahnya itu bisa mencicil gitu ya. Nanti di pengajuan outline itu silahkan untuk ini ya, kontak ke pembimbingnya, calon pembimbingnya ya, masih calon ya. Nanti di situ dari outline tadi itu nanti akan oleh prodi dan oleh kelompok keahlian masing-masing, kita ada 4, nanti akan dievaluasi apakah diterima atau enggak. Kalau diterima baru start untuk pembimbingan, dan pembimbingan pun ada ini ya, ada minimal jumlahnya ya. Jadi seingat saya ada 8 atau berapa. Baru nanti ya penedaran. Oke Pak, menarik. Untuk outline sendiri itu sebenarnya isinya apa Pak? Apakah itu mencakup ringkasan penelitiannya atau mungkin semacam pengantar dari penelitiannya saja atau bagaimana Pak? Dulu kita mengenalnya proposal ya, mungkin dulu ada angkatan yang 17 atau berapa, atau mungkin 16 itu masih pakai proposal, tapi sekarang outline. Outline itu sifatnya lebih ringkas dibandingkan dengan proposal, tapi komponennya itu sama gitu ya. Jadi ada misalkan kayak latar belakang, ada metode, ada rencana penelitiannya, jadwalnya gitu ya. Jadi karena ringkas tadi, maka Anda harus ini ya, bayangkan satu lembar itu sudah mencangkup semuanya kan ya. Jadi Anda harus menuliskan misalkan di latar belakangnya harus dengan jelas, dan metodenya harus dengan jelas gitu ya, agar ketika dari prodi dan dari kelompok kalian membaca itu bisa memahami apa yang Anda tulis gitu ya. Tadi kan Bapak sempat menyinggung setelah dibuat outline-nya itu dikonsultasikan dengan calon pembimbing. Nah, untuk calon pembimbing juga ini itu apakah mahasiswa bisa memilih calon pembimbing, dosen pembimbingnya, atau itu diserahkan kepada program studi atau bagaimana Pak? Kalau di kebijakan di TI itu mahasiswa bisa memilih, tapi tetap memperhatikan kuotanya gitu ya. Silahkan nanti
setahu saya Anda pasti sudah tahu itu ya, link kuota TA gitu ya. Nanti silakan dicek. Kalau misalkan sudah masih ada kuotanya, berarti Anda bisa mendekati dosen tersebut gitu ya. Kalau kuotanya sudah penuh, berarti opsinya adalah Anda sebagai waiting list gitu ya, atau memilih dosen yang lain gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang harus diperhatikan terkait dengan kuota tadi ya. Oke, berarti teman-teman bisa memilih dosen, tapi teman-teman harus memperhatikan kuota dari dosen pembimbing tersebut dan keahliannya mungkin yang Iya, Pak, sesuai benar-benar dengan keahliannya topiknya. ya. Jadi ya keahliannya yang jangan sampai lupa ya. Anda misalkan ingin topik tentang ergonomi, ya silahkan menghubungi beberapa dosen yang di keahliannya ergonomi gitu ya, dan seterusnya. Oke, mungkin kita udah mulai masuk ke lebih teknisnya lagi kan Pak. Tadi sudah outline, terus ketika outline sudah di ACC atau sudah diterima, kita udah mulai bisa melakukan pengerjaan. Nah, dan ada periode masa bimbingan itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk pengerjaan tugas akhir itu idealnya bagaimana Pak? Apakah ada waktu tertentu dalam mengerjakan dan alurnya sendiri seperti apa? Apakah kita harus mencari objeknya terlebih dahulu atau mencari metode terlebih dahulu atau menemukan permasalahannya terlebih dahulu? Dari sisi itu sebenarnya bagaimana Pak? Oke, ya ini menarik ya. Mungkin saya akan cerita ini dulu ya. Anda kan di semester 6 kalau nggak salah ya. Itu kan ada mata kuliah namanya metodologi penelitian ya. Dan di situ diampu oleh pengajar, dosen pengampu yang pasti sangat berpengalaman untuk melakukan penelitian gitu ya. Dan silahkan dimanfaatkan di waktu itu, waktu mengikuti kuliah tadi metodologi penelitian untuk memutuskan Anda itu mau terkait metodenya atau terkait studi kasusnya gitu ya. Karena mulai kemarin ya kalau tidak salah itu dari Prodi menetapkan output dari metodologi penelitian itu mahasiswa ketika sudah selesai itu kan diminta untuk menulis outline kan ya. Jadi itu di metodologi penelitian semacam untuk latihan. Jadi setelah Anda selesai metodologi penelitian di semester 6, maka Anda sebenarnya sudah punya kesempatan ya, sudah punya semacam gambaran gitu ya terkait apa yang akan Anda lakukan di semester 7 gitu ya. Oh ya, jangan lupa untuk juga konsul ke ini ya, DPA ya, dosen pembimbing akademik. Jadi misalkan Anda punya kendala ke dalam proses pengerjaannya gitu ya, Anda silakan konsul ke pembimbing TA-nya. Plus kalau misalkan itu sifatnya non teknis ya Anda boleh konsul ke DPA ya. Karena mengerjakan TA itu seni ya, jadi kadang kita banyak ya ada aspek non teknis juga yang kadang mengganggu kita. Silahkan manfaatkan untuk sharing ya ke dosen pembimbing akademiknya juga. Oke Pak. Terkait dengan pemilihan objek dan studi kasus itu dibebaskan atau bagaimana Pak? Oke, kalau di kita bebas ya, Anda bisa mengambil studi kasus apa gitu ya. Yang penting tadi ya Anda tetap konsultasi dengan dosen pembimbing TA-nya gitu ya, mengkomunikasikan terkait dengan study case-nya apa, terkait dengan metode yang dipakai apa gitu ya. Ini yang menurut saya yang penting untuk diperhatikan adalah mencari studi kasus itu perlu waktu, gitu Mas ya. Artinya ketika sama seperti Mas Reza mau KP misalkan, pastikan ngirim surat dulu ke perusahaan, baru kemudian ada balasan dan itu waktunya juga nggak bisa dipastikan ya Mas ya. Ada yang sebulan, ada yang kurang dari, ada yang 2 bulan. Ini yang harus hati-hati dalam membuat timelinenya. Plus kadang tidak semua perusahaan itu mengizinkan perusahaannya sebagai objek TA. Artinya tadi magang tadi itu sebenarnya sebagai salah satu kesempatan gitu ya. Jadi di magang Anda bisa sekaligus dapat tempat untuk melakukan penelitian gitu ya. Oke, menarik Pak. Berarti untuk objek itu dibebaskan kepada mahasiswa, makanya ada kesempatan mengikuti magang supaya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan melihat apakah ada permasalahan yang bisa diangkat dan bisa diselesaikan di tugas akhir gitu ya Pak. Oke. Semisal nih Pak, mungkin banyak teman-teman yang mereka merasa mereka tidak punya kesempatan di magang, di rintisan bisnis dan lain-lain. Misal mereka udah nge-stuck nih Pak dalam urusan tugas akhir ini. Itu dari Prodi apakah ada wadahnya sendiri begitu Pak?
bagi teman-teman yang masih kebingungan pada penugasan akhir? Oke, oke, sip. Ini sepertinya masalah yang banyak dijumpai ya Iya, kayaknya Pak. ya Mas ya. Eh, Setahu saya mulai semester kemarin di metodologi penelitian ya, atau mungkin yang angkatan 18 yang sudah mengambilnya sebelum-sebelumnya, dari prodi itu memberikan ini ya, ada potensi TA gitu ya, ada potensi TA dan masing-masing dosen itu sudah membuat semacam video gitu ya, dalam bentuk video, nanti kalau perlu nanti bisa ditanyakan di prodi ya. Di situ ada masing-masing dosen akan menjelaskan kira-kira topik TA yang bisa diambil mahasiswa itu apa gitu ya. Jadi itu bisa salah satu, menurut saya bisa salah satu cara ya untuk di awal mencari ide ya. Jadi saran saya nanti mahasiswa silahkan cek di situ video potensi TA. Di situ ada kan masing-masing dosen punya beberapa keahlian yang berbeda. Jadi silahkan nanti Anda sesuaikan sesuai dengan interest Anda, sesuai dengan, jangan lupa sesuai dengan minimal salah satu dari MKP yang Anda ambil gitu ya. Jadi agar Anda punya bekal. Itu cara pertama. Cara kedua adalah Anda konsul dengan DPA, itu yang paling mudah ya. Anda konsul misalkan, Pak saya interestnya itu, atau Pak Bu saya interestnya di bidang apa gitu ya, manajemen risiko misalkan, nanti dari dosen DPI-nya akan menyarankan, oh silahkan ke dosen ini ya. Atau Anda bisa baca-baca sendiri di Google Scholar atau di mana itu, Anda silahkan cari interestnya Anda di mana, Anda cari ide di sana. Itu Mas. Jadi ketika stuck ya tetap lakukan sesuatu ya, jangan sampai Gak berbuat dipendam apa-apa. ya. Jangan sampai dipendam ya. Oke, Pak. Nah, begitu teman-teman. Bagi mungkin teman-teman yang masih sangat kebingungan, tidak mengerti harus memulai dari mana, ya perbanyak bertanya seperti itu. Ada dosen pembimbing akademik yang bisa teman-teman tanyai dan berkonsultasi terkait dengan perencanaan tugas akhir seperti itu. Dan mungkin relasi juga bisa dimanfaatkan ke dosen-dosen, ataupun mungkin teman-teman ada mengerjakan proyek di luar, itu juga bisa teman-teman. Dan tadi mengenai metode penelitian itu benar Pak, itu sangat penting. Jadi sebenarnya teman-teman tidak langsung diarahkan mengerjakan tugas akhir, ada tahapan yang dilalui dulu. Salah satunya adalah mata kuliah metodologi penelitian. Di situ banyak juga ke teknis penulisan ya Pak, karena ya untuk teknis penulisan akademik sendiri itu tidak banyak dijelaskan ya Pak. Jadi di mata kuliah metode penelitian teman-teman akan mendapatkan banyak hal tentang teknis penelitian dan juga bagaimana metode serta studi kasus yang teman-teman bisa ambil seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita menutup nih Pak, ada nggak tips yang bisa Pak Danang bagikan kepada sobi-sobi TI yang terutama sekarang sedang mengambil tugas akhir, ataupun bahkan mungkin belum memulai tugas akhirnya, dan bahkan yang sedang mengerjakan tugas akhirnya? Oke, ya makasih Mas Reza. Jadi mungkin terakhir ya, apa pesan gitu ya. Jadi kalau pandangan saya, insya Allah TA itu tidak sulit ya, tapi jangan diremehkan gitu ya. Insya Allah tidak sulit tapi jangan diremehkan. Artinya tidak sulit karena asalkan Anda ikuti alurnya gitu ya. Kalau misalkan kebingungan itu wajar, silahkan konsul ke tadi DPA, dosen pembimbingnya gitu ya, atau temannya gitu. Yang penting ada teman, tapi jangan diremehkan. Artinya karena cukup banyak, ya nggak banyak juga sih, tapi ada beberapa case ya yang dia tuh terlena dengan TA-nya gitu ya, sehingga waktunya menjadi awalnya itu mungkin 1 semester menjadi beberapa semester. Jadi pesan saya, kalau ada kendala misalkan teknis non teknis itu wajar, jadi silahkan untuk dikomunikasikan. Kalau misalkan stuck di tahap apa, ya tetap dikomunikasikan. Baik. Gitu ya. Begitu teman-teman, mungkin beberapa pesan yang bisa kita dapatkan. Untuk tugas akhir sendiri itu adalah salah satu prasyarat wajib bagi teman-teman untuk sebelum lulus dari teknik industri, teman-teman wajib menyelesaikan tugas akhir. Dan di program studi teknik industri UI sendiri ada beberapa mekanisme yang teman-teman bisa lakukan dalam menyelesaikan tugas akhir. Teman-teman bisa memanfaatkan program magang merdeka, kemudian ada rintisan bisnis juga ya Pak, dan ada jalur fast track seperti itu. Nah, mungkin tadi Pak Danang sempat bilang bahwa mengerjakan tugas akhir itu adalah ada seninya, dan tantangannya sudah pasti cukup banyak ya Pak.
tugas akhir itu tidak susah tapi tidak bisa disepelekan gitu ya Pak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum memulai tugas akhirnya ataupun sedang mengerjakan tugas akhirnya, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu dikonsultasikan, selalu dikomunikasikan, dan jangan sampai stuck di jalan. Mungkin manfaatkan apa yang teman-teman punya seperti relasi, kemudian ada dosen pembimbing yang teman-teman bisa manfaatkan untuk berkonsultasi sebagai wadah buat teman-teman. Jadi banyak cara yang teman-teman bisa tempuh untuk menyukseskan pengerjaan tugas akhir ini. Jadi mungkin semangat buat teman-teman yang mengerjakan tugas akhir, begitu ya Pak? Ya, tetap semangat. Oke, mungkin untuk sesi hari ini, sharing session kali ini, itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk terus tunggu nantikan podcast podcast TI dengan topik-topik menarik lainnya. Mungkin setelah ini akan ada topik menarik lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.